Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Nuki Andarasari dengan NPM 23032 ingin mempresentasikan definisi dan klasifikasi dalam logika. Apa itu definisi? Definisi adalah pengetahuan yang kita butuhkan dalam kehidupan ilmiah maupun kehidupan sehari-hari. Kita banyak berurusan dengan definisi. Sewaktu orang memasuki pembicaraan permulaan suatu ilmu, ia akan bertemu dahulu dengan definisinya. Mendefinisi adalah menyebut sekelompok karakteristik suatu kata sehingga kita dapat mengetahui pengertiannya serta dapat membedakan kata lain yang menunjukkan objek yang lain pula. Lalu, apa sih karakteristik itu? Karakteristik itu tidak lain adalah genera atau jenis dan direferentia sifat pembeda. Jadi, mendefinisi suatu kata adalah menganalisis jenis dan sifat pembeda yang dikandungnya. Nah, agar pembuatan definisi terhindar dari keliruan, kita perlu perhatikan patokan berikut. Yang pertama, definisi tidak boleh lebih luas atau lebih sempit dari konotasi kata yang didefinisikan. Definisi yang terlalu luas, misalnya, pidato adalah cara untuk memengaruhi orang lain dengan kata-kata. Banyak cara untuk memengaruhi orang lain dengan kata-kata tetapi bukan pidato. Dan definisi yang terlalu sempit, misalnya seperti kursi adalah tempat duduk yang dibuat dari kayu, bersandaran dan berkaki. Lalu banyak juga kursi yang tidak dibuat dari kayu. Yang kedua, definisi yang melanggar patokan yaitu disebut dengan definisi sirkuler, berputar atau tautologi atau tasilul seperti contohnya wajib adalah perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Lalu kafir adalah orang yang ingkar. Jadi kita tidak boleh mendefinisikan seperti contoh tersebut. Dan yang ketiga, definisi tidak boleh memakai penjelasan yang justru membingungkan seperti definisi dengan menggunakan bahasa plastik seperti kehidupan adalah sepotong keju dan sedekah adalah pembuka pintu. Lalu yang keempat, definisi tidak boleh menggunakan bentuk negatif. Contohnya seperti benar adalah sesuatu yang tidak salah, indah adalah sesuatu yang tidak jelek. Hanya keadaan tidak mungkin dihindari dalam bentuk negatif diperbolehkan seperti orang buta adalah orang yang indera penglihatannya tidak berfungsi dan orang buntung adalah orang yang tidak mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Jadi lebih tepatnya seperti itu. Selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan barang yang sama dan memisahkan dari yang berbeda menurut spesiesnya. Dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan mengelompokkan semacam itu sangat sering kita lakukan. Para penjual buah-buahan yang menyusun dagangannya dengan beberapa cara. Berdasarkan macam buah yang dijual, berdasarkan harganya, dan mungkin pula berdasarkan besar kecil buah-buahan itu. Pengelompokan barang-barang ini tidak lain agar kita mudah dalam berhubungan dengan benda-benda itu. Bisa dibayangkan sulitnya mencari satu judul buku bila buku-buku dalam perpustakaan ditumpuk begitu saja tanpa dibuat klasifikasinya. Ada dua macam cara membuat klasifikasi, pertama dengan pembagian dan kedua dalam penggolongan. Yang pertama, pembagian. Pembagian atau logical division adalah membagi suatu jenis kepada spesies yang dicakupnya. Definisi yang telah kita pelajari membahas pengertian kata, sedangkan pembagian membicarakan denotasinya. Yang kedua, penggolongan. Jika dalam pembagian kita menguraikan denotasi suatu genera, maka dalam penggolongan kita mencoba mengatur barang-barang dalam kelompok spesies. Jadi antara pembagian dan penggolongan mempunyai arah bertentangan. Pembagian bergerak dari atas ke bawah, yakni dari genera kepada spesies. Sedangkan penggolongan bergerak dari bawah ke atas, dari individu menuju spesiesnya. Pengelompokan barang-barang di atas golongan tertentu di dasar atas persamaan atribut dan pembedanya. Dari definisi dan klasifikasi logika dapat disimpulkan bahwa logika adalah alat penalaran yang penting dalam memastikan kesimpulan yang benar berdasarkan premis-premis yang diberikan. Dengan logika deduktif menawarkan kesimpulan pasti dan logika induktif memberikan kesimpulan yang mungkin atau probabilistik. Sekian penjelasan presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.